Nah, pada waktu bertemu dengan diaspora di sana, ada diaspora, ada satu WNI yang bekerja di sana lebih dari 5 tahun. Ya. Dia sampaikan itu bahwa dia nggak bisa beli, dia tidak bisa menggunakan uang tabungannya untuk Indonesia. Nah, dalam forum itu saya diminta Presiden untuk menjelaskan tentang tadi yang kita siapkan. Dan saya sampaikan bahwa kita sedang siapkan untuk tahap pertama. Tahap pertama adalah warga negara Indonesia yang di luar negeri, tidak memiliki KTP dan tidak memiliki NPWP. Nah, ini solusinya bagaimana? Itu dulu yang pertama. Nah, baru nanti yang kedua. Yang kedua adalah ex-WNI. India itu bisa sampai generasi ketiga. Jadi yang bersangkutan, anaknya, cucunya, cicitnya, India itu bisa terus. Ya. Nah, karena itu tentu kita tidak boleh lewat dari undang-undang. Undang-undang, kalau di bawah undang-undang masih bisa ya dirubah karena itu dalam kewenangan pemerintah. Tapi kalau undang-undang kita nggak bisa. Nah, karena itu kita ada 2 tahap. Yang pertama adalah tadi, ini sudah hampir final, ya, bahwa untuk buka rekening, ya, untuk buka rekening di bank, paspor disamakan dengan KTP dan NPWP tidak dipersyaratkan. Ada yang dirubah, ya. Jadi dalam forum itu mungkin ini perlu juga Bapak Ibu ketahui. Saya juga baru tahu ternyata NPWP itu wajib bagi warga negara Indonesia yang tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari. Itu undang-undang pajak. Jadi kalau nggak dilakukan bedah seperti itu, kita nggak tahu ada undang-undang itu. Jadi bank itu OJK nanti akan merubah peraturannya, karena sebetulnya bukan OJK, jadi dulu masih Bank Indonesia, ya. Jadi ada peraturan Bank Indonesia itu yang nomor 1427/2012 itu mengharuskan, ya. Nah, tentu kita tidak lepas dari kartu diaspora itu sendiri, karena kartu diaspora itu penting, tidak lebih kepada identitas. Nah, itu tanggung jawab Kemenlu, tanggung jawab kami BKPM bersama kementerian lain adalah memberi manfaat dari kartu diaspora, sehingga ini baru draft, ya. Jadi dalam membuka rekening bank, kartu diaspora pun menjadi salah satu syarat. Jadi satu kartu diaspora, yang kedua paspor, ya. Kemudian sekarang untuk beli properti. Jadi ujung pangkalnya kan tadi KTP, NPWP, ya. Sedang direview peraturan Kepala BPN, ya. Kartu diaspora itu akan menggantikan KTP dan KK, ya. Kemudian NPWP tidak dipersyaratkan. Itu nanti akan di dalam BPN, ya, dalam peraturan Kepala BPN, Badan Pertanahan, Kepala Badan Pertanahan Nasional. Nah, tentu kan bertanya, kalau properti itu digunakan untuk disewakan bagaimana? Ya, pada waktu dia sewakan, dia dipersyaratkan harus punya NPWP, gitu. Karena dia sebagai pajak kan, dari pendapatan atas sewa tadi. Tapi poinnya adalah begini,
Ini salah satu yang hasil saya diskusi dengan beberapa, banyak masalah diaspora karena ini sebetulnya, ya, mereka tidak bisa beli properti atas namanya sendiri, sehingga dia harus menggunakan nama saudaranya yang di ujungnya bermasalah, ya. Atau yang lebih menyedihkan adalah si wanita bekerja di luar, tabungannya dipakai buat beli rumah atas nama suaminya, kemudian dia kembali, suaminya nikah lagi. Oh iya, itu banyak, ya. Karena itu dengan ini selesai, ya. Waktu, ya, saya berharap bahwa Agustus nanti sudah selesai jadi undang-undang, sehingga semua ini bisa mulai dieksekusi awal September. Lain Presiden tanya, kenapa nggak bisa lebih cepat? Saya bilang, saya harus memperhitungkan 2-3 kali rapat, kemudian ada puasa lebaran, kemudian ini. Terus Presiden hanya tersenyum. Giliran saya tanya, kenapa Pak kok minta cepat-cepat? Beliau bilang, kalau satu saja orang Indonesia di luar atau diaspora punya uang 100 juta untuk diinvestasikan di Indonesia, kalau 1 juta orang, 1 juta diaspora, itu sudah 100 triliun. Di situ baru saya sadar, ternyata manfaatnya besar sekali untuk Indonesia. Jadi setelah pulang dari sini, mungkin nanti setelah lebaran saya akan, itu tadi, prinsipnya saya akan percepat, ya. Dan ya tentu dengan dukungan, kami dapat masukan dari diaspora. Jadi bulan Mei tanggal 20 berapa waktu itu ya, di Bank Dunia tanggal 23 kalau tidak salah, tanggal 23 kami ketemu dengan teman-teman diaspora di Bank Dunia. Mereka kami sharing gitu. Kemudian setelah kami sampai Jakarta, kami terima masukannya. Terima kasih teman-teman diaspora di San Francisco juga yang memberi masukan, dan masukan-masukan itu tentu penting sekali bagi kami, ya, terutama surveinya, ya, itu pernah punya paspor Indonesia, pernah punya KTP, itu syaratnya, ya. Sementara saya mimpinya itu sampai generasi ketiga. Kalau generasi kedua itu berarti kan bisa aja ex-BNI dengan WNA anaknya pasti nggak punya paspor gitu. Kalau WNI dan WNI di Indonesia, anaknya bisa punya 2 warga negara. Tapi atau WNI dengan WNA, anaknya pasti punya 2 warga negara. Ya, jadi tentu jangka pendek ini adalah yang WNI yang tidak memiliki KTP dan NPWP. Nah, step kedua nanti adalah ex-BNI. Dan ini sudah mulai dibahas, tetapi kita mau satu ini selesai dulu. Karena kalau satu ini selesai, itu sudah membantu banyak kita semua, ya. Minimal saya nggak ditanya lagi tentang progres yang WNI. Tapi mungkin kita masuk ke step yang kedua yang ex-BNI. Ya, saya kira demikian. Mungkin mudah-mudahan memberi banyak informasi tentang Indonesia.